Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita mulai berjumpa lagi di minggu di pagi ini. Itu semua karena Tuhan lewat kuasa Roh Kudus masih tetap memelihara kita dan memberkati kita semua. Dan marilah senantiasa kita syukuri semua kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia menyebut hari Minggu ini sebagai hari Minggu Trinitas, yang satu minggu setelah perayaan Pentakosta atau penurunan Roh Kudus, untuk merayakan kuasa kemuliaan, panggilan dan kasih Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kita tidak menyembah tiga Allah, melainkan satu Esa. Tiga pribadi dari satu substansi yang saling menembus dan mendiami dalam satu ilahi. Allah kita yang Esa itu berkarya dan menyampaikan kebenarannya dengan aneka cara. Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara. Allah Anak Yesus Kristus sebagai penebus. Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia mati, namun bangkit demi dan menebus dan menyelamatkan kita. Dan sebagai Allah Roh Kudus yang menerus membimbing, menghibur, menasehati dan menguatkan kita semua sehingga sampai di saat ini. Kita syukuri semua karya dan cara Allah mengasihi kita dalam kepenuhan kuasa dan perhatiannya. Karena kita semua sudah menerima dan kita semua sudah mengalami kehadiran Tuhan. Dan sekarang kita diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi dunia ini. Sebab itu pada minggu ketiga di bulan Juli, panggilan untuk memberitakan perbuatan besar Allah itu nampak dalam tugas mengadvokasi hak komunitas bumi. Itu panggilan profetik gereja yang harus dan mesti kita suarakan dan kita jalankan sesuai dengan arahan tema bulanan dan tema mingguan yang ditetapkan oleh gereja kita. Jemaat
kita jangan menindas dan jangan berlaku tidak adil kepada sesama kita, terutama kepada orang miskin dan orang asing. Prinsip-prinsip inilah yang mesti harus kita pegang dalam membangun relasi bersama dengan orang lain dalam kehidupan bersama. Prinsip-prinsip inilah yang mesti mengajarkan kita tentang nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan dan empati, di mana kita juga mesti merasakan kesusahan orang lain yang jika kita lakukan maka tentunya pasti akan berdampak pada terciptanya keharmonisan relasi antar sesama. Ini juga sebenarnya memberi penegasan bahwa Tuhan menentang segala bentuk kebohongan. Tuhan menentang segala bentuk suap, ketidakadilan, serta segala bentuk penindasan terhadap sesama manusia, terutama kepada orang miskin dan orang asing. Keadilan mesti harus ditegakkan tanpa diskriminasi, dan setiap orang, siapapun dia, mendapatkan perlakuan yang adil tanpa mesti memandang status sosialnya. Bahkan keputusan hukum terhadap persoalan seseorang tidak boleh juga dipengaruhi oleh status sosial seseorang, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari sini kita dapati pesan bahwa advokasi kita terhadap mereka yang kecil dan mereka yang tertindas bukan hanya tentang memberikan bantuan saja, tetapi juga tentang membangun relasi yang harmonis dan relasi yang setara. Terkadang pembelaan dilakukan dengan relasi antara subjek dan objek, di mana yang menolong merasa lebih tinggi dari yang ditolong. Namun yang lebih penting di sini adalah bagaimana relasi itu dapat menumbuhkan harga diri orang-orang kecil, menumbuhkan kepercayaan diri mereka, dan mau mengingatkan bahwa mereka juga adalah ciptaan Allah yang berharga, dan sebagai semua ciptaan Allah, kita setara. Setiap manusia tanpa mesti memandang status sosial adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh ada stigma, tidak boleh ada diskriminasi atau dominasi satu atas yang lain, sebab kita semua adalah sama yang diciptakan oleh Allah. Kita semua
hewan dan tanah. Dan sekian banyak unsur ciptaan Allah seperti laut, hutan, sungai, udara, dan lain-lain. Teks ini secara khusus menyoroti dua unsur ini sebagai representasi dari keseluruhan komunitas yang berada di dalam bumi. Dan hal ini bukan berarti bahwa unsur yang lainnya tidak penting.
Ibu Trinitas